Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Grid Studio. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu tutorial kebutuhan penulangan struktur plat lantai. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah framework atau alur kerja cara perhitungan desain struktur penulangan plat. Yang pertama tentunya kita membutuhkan input data awal dari plat yang akan kita desain, kemudian menentukan pembebanan, yaitu beban apa saja yang akan bekerja di atas plat lantai, kemudian momen desain. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan kapasitas lentur dan juga kebutuhan tulangan serta spasi tulangan, kemudian melakukan kontrol terhadap desain yang telah kita rencanakan, yang mana meliputi defleksi dan juga tahanan terhadap momen. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan dan juga hasil dari perencanaan. Yang pertama yaitu input data awal, yang mana tentunya kita membutuhkan data bentang dari plat yang akan kita rencanakan, yaitu panjang dan lebar, serta tebal dari plat yang kita rencanakan. Pada umumnya, tebal plat berkisar antara 10 hingga 15 cm. Namun juga dapat merujuk ke peraturan atau standar lainnya dapat lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan dan juga beban yang ada di atasnya. Kemudian untuk properties dari material, yang pertama ada modulus tekan beton atau bisa disebut FC prime, kemudian ada modulus elastisitas beton yaitu 4.700 dikalikan dengan akar FC prime. Kemudian ada baja tulangan yang mana biasanya membutuhkan faktor yield atau FY dan juga UTS atau ultimate tensile strength. Kemudian juga ada elastisitas dari baja yang berkisar antara 200.000 MPa. Kemudian juga ada penentuan selimut beton yang mana biasanya 20 mm. Kemudian dilanjutkan dengan pembebanan. Untuk pembebanan ada beban mati yaitu beban struktur sendiri. Kemudian juga ada beban hidup yang mana beban hidup ini mengacu pada SNI 1727 tahun 2020 sesuai dengan fungsi ruangannya. Seperti contohnya ada ruang aula, ada balkon, ada kamar mandi, dan juga lain sebagainya. Kemudian juga tidak dapat direncanakan untuk super dead load atau beban mati tambahan seperti penggantung plafon, kemudian ada pasangan tegel dan juga keramik, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan desain momen. Nah, di sini ada perhitungan secara beberapa alternatif. Yang pertama ada perhitungan koefisien momen dari tabel PPI tahun 1971 yang dimana memang metode perhitungan ini sudah out of the date atau sudah lama sehingga jarang digunakan. Namun di SNI atau ACI itu belum ada perubahan terkait tabel tersebut sehingga dikatakan masih relevan karena belum ada peraturan yang merubahnya. Namun alternatif lain atau alternatif yang kedua dapat digunakan perhitungan momen desain dari aplikasi struktural analisis program seperti RSAP, SAP, ataupun ITAPS sehingga nantinya momen-momen tersebut didapatkan lalu dapat dilanjutkan ke perhitungan manual. Nah, perhitungan manual yang dimaksud adalah perhitungan kapasitas lentur yang mana nantinya akan menghitung tahanan momen serta kebutuhan tulangan dan juga spacing tulangan. Nah, untuk kebutuhan luasan tulangan sendiri dapat mengacu kepada beberapa standar untuk minimum kebutuhan tebalnya. Adapun juga asumsi untuk perhitungan yaitu adalah diameter tulangan yang digunakan serta jarak spacing yang digunakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah kontrol terhadap desain yang mana meliputi tahanan momen dan juga defleksi. Nah, untuk gambar yang di tengah adalah sneak peek dari produk yang kami jual sehingga rekan-rekan tidak perlu lagi untuk menghitung ataupun membuat manual, tinggal inputkan gaya-gaya ataupun rekan-rekan juga dapat merencanakannya tergantung
metode atau alternatif desain yang mana yang tadi saya sampaikan yang akan rekan-rekan gunakan. Kemudian di gambar yang paling kanan adalah ringkasan serta hasil dari perhitungan dari Excel produk kami. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menunjukkan untuk gambaran Excel-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk Excel-nya terdapat tiga kolom halaman. Halaman yang paling kiri adalah halaman perhitungan dan juga perencanaan, di mana font yang berwarna merah adalah data yang teman-teman sekalian dapat ubah dan juga ganti menyesuaikan kebutuhan desain. Kemudian tab kolom yang ada di tengah adalah tabel PPI 1971. Tentunya teman-teman boleh menggunakannya ataupun tidak, yang nantinya akan berpengaruh di pembebanannya apabila teman-teman menggunakan struktural analisis program dapat langsung dimasukkan di beban rencana terfaktor. Nah, untuk perhitungannya sama seperti yang ada di SNI maupun SEI, menghitung R maksimum, tahanan momen, MU, MN, kemudian ada desain atau rencana diameter tulangan serta spacingnya, yang mana nantinya akan dikontrol, terdapat kontrolnya, dan juga akan merubah di gambar hasil dan juga kesimpulan. Nah, tentunya untuk gambar hasil dan kesimpulan ini bukan merupakan gambar DED ya teman-teman. Jadi hanya sebatas untuk kebutuhan pelengkap dokumen perhitungan karena juga belum sesuai dengan kaidah gambar teknik, kemudian skalanya juga belum diatur. Jadi kurang lebih seperti itu. Apabila teman-teman berminat, dapat mengunjungi link ID kami untuk segera mendapatkan Excel perhitungan ini. Oke, sampai jumpa.